Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dengan Bu Lasri belajar matematika di kelas 8 ya. Sebelumnya minggu kemarin Ibu ngasih tugas untuk merangkum tentang triple Pitagoras. Nah, hari ini Ibu akan jelaskan tentang triple Pitagoras, yaitu tentang pengertiannya sama rumus dan contoh soalnya. Kita lanjut aja ya, kita lanjutkan ke materinya langsung. Sebentar. Nah. Oke, tunggu dulu. Yang sebelumnya? Oh ya. Ya, kita lanjut ya ke materinya. Kita belajar matematika di kelas 8. Kemarin udah Ibu sampaikan daftar isinya. Yang pertama itu bab 6 tentang teorema Pitagoras. Nah, ada 5 pembahasan atau subtema. Yang pertama pengertian teorema Pitagoras. Yang kedua triple Pitagoras. Ketiga menentukan jenis segitiga. Keempat perbandingan sisi pada segitiga siku-siku istimewa. Dan yang terakhir menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan teorema Pitagoras. Nah, ini insya Allah akan Ibu bagi 2 sesi ya, 2 kali pertemuan. Pertemuan sekarang yang pertama kita bahas subtema 1 sampai 3, yaitu pengertian teorema Pitagoras, triple Pitagoras, dan jenis segitiganya. Oke, yang pertama pengertian teorema Pitagoras. Apa itu teorema Pitagoras? Yaitu luas persegi pada sisi miring. Sisi miring itu disebut hipotenusa, sama dengan jumlah luas persegi pada sisi yang lainnya, atau sisi siku-sikunya. Teori ini dinamakan teori Pitagoras. Nah, ini bentuk segitiganya ya. Teorema Pitagoras itu segitiganya siku-siku. Kita lihat sisi miring yang mana? Sisi miring itu ini nih, A ke B. Diibaratkan dengan C, ini sisi miring. Nah, yang bawah itu alas. C ke B, A ke C-nya itu B, sisi tegak. Nah, rumusnya apa? Rumusnya ada 3. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Itu sisi miring. Apabila yang ditanyakan sisi miring, maka yang ini nih panjang B ke C kuadrat ditambah yang ini B kuadrat. Nah, kalau yang ditanyakan alas yang bawah, rumusnya apa? Sisi miringnya dikurangi yang sisi yang lain, sisi tegak. C kuadrat dikurangi B kuadrat. Terus kalau yang ditanyakan sisi tegak yang B, itu sama dengan sisi miring dikurangi sisi alas. C kuadrat kurangi A kuadrat. Nah, ini kenapa akar? Nah, untuk menghilangkan kuadrat, maka diakarkan. Ini keterangannya, sisi miring itu hipotenusa, AC dan BC adalah sisi penyiku. Lanjutkan langsung ke contoh soal. Diketahui segitiga siku-siku A, B, C dengan siku-siku di B, nih siku-sikunya di B yang digambarkan sebagai berikut. Tentukan panjang sisi miring AC pada gambar di atas nih. Panjang AC-nya berapa? Berarti kita lanjut kita buktikan ya, kita kerjakan sebentar. Oke. Tadi mencari sisi miring ya, Ibu gambarkan dulu segitiganya. Nah, maaf ya segitiganya berantakan. Tuh A, ini B, ini C. Tadi yang ditanyakan adalah sisi miring AC. AB-nya berapa? AB-nya 8 cm. Yang BC-nya adalah 6 cm. Terus diketahui. Yang diketahui apa? Sisi AB. Sisi AB-nya sama dengan 8. Kita tulis. Sisi BC-nya sama dengan 6 cm. Yang ditanyakan itu AC atau sisi miring atau hipotenusa. Kita jawab. Rumusnya apa? Tadi ya yang kalau yang ditanyakan sisi miring berarti AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah nih atas BC kuadrat. AB-nya berapa? AB-nya 8. 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. 8 kuadrat itu berapa? 8 kali 8. Berapa coba?
64. Ditambah 6 kuadrat tuh 6 kali 6, 36. 64 ditambah 36 adalah 100. Udah selesai? Belum. Kita lihat di sini masih ada kuadrat. Biar kuadratnya hilang, maka di akar. Akar 100 sama dengan 10 cm. Jadi sisi miringnya adalah yang AC ini 10 cm. Waduh. Meter. Maaf ya. Nah, intinya yang AC itu 10 cm. Oke, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Tunggu. Nah. Oke, ini udah ya tadi. Kita lanjut. Nggak bisa next. Sebentar. Oke. Yang kedua, triple Pythagoras. Bilangan-bilangan yang memenuhi rumus Pythagoras disebut bilangan triple Pythagoras. Tuh triple itu 3 ya, 3 bilangan Pythagoras. Nih di sini udah ada tabelnya. Ini yang dimasuk triple Pythagoras ini nih. Ini kalau dibuktikan udah pasti ini merupakan bilangan Pythagoras. Nah, ini 3,4,5. Kalau dikali 2, 3 kali 2, 6. 4 kali 2, 8. 5 kali 2, 10. Itu tetap bilangan triple Pythagoras. Mau dikali 3, 4, 5, ataupun dan seterusnya gitu ya, 10. Itu sama, triple Pythagoras. Nih, ini hanya sebagian aja, masih banyak lagi bilangan triple Pythagoras yang lainnya. Nah, sekarang kita buktikan, benar atau tidak gitu ya, kita buktikan. Ini tuh triple Pythagoras. Nah, cara pembuktiannya yang pertama, kita cari bilangan terbesar, yang kedua, buktikan dengan rumus Pythagoras. Nih, dari sini kita lihat yang satu aja ya, yang nomor 1. Bilangan terbesarnya berapa? Itu 5. Berarti yang 5 ini adalah sisi miring. Sisi miring itu nilai yang terbesar atau hipotensanya. Kalau yang ini nih, yang nomor 2, sisi miringnya adalah 13, bilangan terbesar. Oke, kita buktikan ya. Kita pilih nomor berapa nih? Yang ini aja ya. 5, 12, 13. Kita buktikan apakah bilangan tersebut adalah bilangan triple Pythagoras. Ini tadi yang tadi. Nah, tadi yang akan kita buktikan yaitu 5, 12, aduh tulisannya jelek, 13. Nah, kita cari dulu mana yang dimaksud dengan sisi miring. Sisi miring tuh nilai terbesar. Ini adalah sisi miringnya atau hipotenusanya. Hipotenusa. Nah, sisi miring ini kita ibaratkan apa ya? C ya. Tadi C. Yang ini kita ibaratkan A. Yang ini adalah B. Kita buktikan. Itu cara membuktikannya berarti C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. C-nya berapa? 13. 13 kuadrat sama dengan A-nya 12 kuadrat ditambah berapa B-nya? 5. 5 kuadrat. 13 kali 13. Tuh berapa coba? 169. 12 kali 12, 144. Wah. Oke. Ditambah 5 kali 5 itu 25. Nah, ini 169. 144 ditambah 25, 169. Jadi sama ya. Nih, ini sama. Berarti terbukti bahwa bilangan tersebut adalah bilangan triple Pythagoras. Oke. Lanjut lagi. Nah. Sebentar. Yang ketiga, menentukan jenis segitiga. Nah, misalkan dalam suatu segitiga ABC memiliki panjang sisi-sisi yang diwakili oleh sisi A, B, dan C. Kita asumsikan atau kita misalkan ya panjang sisi A itu sebagai sisi miring. Tadi kalau yang dicontoh sisi miringnya C. Nah, di sini kita ganti sisi miringnya adalah A misalkannya, sedangkan sisi B dan sisi C bisa berupa alas ataupun tinggi. Maka kita dapat menentukan jenis segitiganya dengan teorema Pythagoras. Itu jika
A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat, maka masuk kategori segitiga siku-siku. Nah, ini A kuadrat itu sisi miring ya. Jika sisi miring kuadrat sama dengan nilainya sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat, itu segitiga siku-siku kalau kita gambar. Nah, yang kedua, jika A kuadrat lebih berapa? Lebih kecil. Lebih kecil dari nilai B kuadrat ditambah C kuadrat, maka termasuk segitiga lancip. Dan yang ketiga, jika A kuadrat atau sisi miringnya lebih besar dari jumlah B kuadrat ditambah C kuadrat, maka masuk kategori segitiga tumpul. Kalau tadi ini, contoh yang awal tadi kan 169 sama dengan 169. Berarti termasuk kategori segitiga apa? Nih. Sisi sama dengan yang ini. Berarti itu sama dengan ya, termasuk kategori segitiga siku-siku. Nah, sekarang ada contoh soal lagi. Disebut segitiga apakah dengan sisi-sisinya 10 cm, 15 cm, dan 17 cm. Kita cari apakah termasuk segitiga lancip, atau tumpul, atau siku-siku lagi. Nah, oke, ini hapus dulu ya. Nanti kalian catat di buku. Oke. Sekarang tadi disebut segitiga apakah ya? Berapa tadi sisinya? 10, 15, sama 17. Nah, kita buktikan. Berarti di sini di 10, 15, 17 yang sisi miringnya berapa? Nilai yang terbesar. Nilai terbesarnya adalah 17. Berarti 17 kuadrat sama dengan 15 kuadrat ditambah 10 kuadrat. Ini tadi sisi miring sebagai A ya. Ini sebagai B. Ini sebagai C. 17 kuadrat. 17 kali 17. Berapa? Coba hitung. 289 sama dengan 15 kuadrat itu 225 ditambah 10 kuadrat saya nggak tahu 100 ya 289 sama dengan 225 tambah 100 itu 325. Dah, coba di sini termasuk segitiga apa nih? Ternyata sisi miring lebih kecil atau lebih besar? Lebih kecil. Jadi jika sisi miringnya lebih kecil dari B kuadrat ditambah C kuadrat, maka termasuk segitiga apa? Tadi. Kalau sama dengan siku-siku. Kalau lebih kecil segitiga lancip. Jadi ini termasuk segitiga lancip. Oke. Alhamdulillah ya pertemuan kita udah sampai di sini. Nanti kita lanjutkan lagi pertemuan kedua di sesi yang terakhir tentang materi Pitagoras. Sekian dari Ibu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.